Hai, Assalamualaikum, kembali bertemu dengan saya Harjoko CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Klaten. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bentuk penyesuaian proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Mengapa perlu dilakukan pembelajaran berdiferensiasi? Penyesuaian tersebut perlu dilakukan karena setiap siswa adalah individu yang unik. Keberagaman inilah yang menjadi acuan guru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga tercipta well-being atau kesejahteraan di kelas. Lalu bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan melalui 4 langkah. Pertama, memahami tujuan pembelajaran. Merespon kebutuhan belajar murid. Lingkungan belajar yang mendukung proses belajar, dan penilaian yang berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid terdiri dari kesiapan belajar atau readiness, minat murid dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid bukan tentang tingkat intelektualitas atau IQ, tetapi informasi tentang apakah pengetahuan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Dengan mengidentifikasi kesiapan belajar murid, guru dapat memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Seperti orang dewasa, murid juga memiliki minat sendiri. Minat setiap murid tentunya akan berbeda-beda. Dengan menjaga minat murid tetap tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja murid. Profil belajar mengacu pada cara paling efektif bagi kita untuk belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya seperti suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya dan lainnya. Kedua, pengaruh budaya, santai terstruktur, pendiam ekspresif dan lainnya. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum gaya belajar ada 3, yaitu, visual, siswa cenderung suka belajar dengan melihat konten pembelajaran. Auditory, siswa cenderung suka belajar dengan aktivitas mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik. Kinestetik, siswa cenderung suka belajar sambil melakukan kegiatan praktik atau aktivitas lain yang menuntut siswa untuk bergerak. Teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Kecerdasan tersebut adalah visual spasial, musical, bodily, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, logik, matematika. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid dengan berbagai cara. Pertama, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya, berbicara dengan guru sebelumnya untuk mengetahui informasi lebih jauh tentang karakteristik murid, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas, menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran untuk mengetahui efektivitas pembelajaran yang telah berlangsung. Selanjutnya, bentuk modifikasi pada pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan melalui 3 hal, yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat, atau profil belajarnya, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk berkaitan dengan perbedaan produk tagihan kepada murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk apa yang diminatinya. Demikian video tugas koneksi antar materi 2.1. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.